menutup menggunakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Berjalan dengan tenang serta ikhlas. Kalau masjid-masjid. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. 4, mendirikan sholat sunat tahiyatul masjid. 5, berdoa di antara azan dan iqamah. 6, dilarang melakukan kegiatan jual beli. Dan 7, membaca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video ini menyampaikan tentang adab dan tata cara untuk masuk masjid. Seperti kita ketahui di Indonesia ini, khususnya mungkin di kota yang saya tinggal, Cimahi, yang kita lewati Cimahi, Kota Bandung, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, sudah banyak masjid-masjid yang mungkin bisa kita temui, di mana tidak susah kita untuk melaksanakan sholat fardu. Walaupun ada rukhsah yang Allah berikan kepada seseorang yang melaksanakan perjalanan, atau ada seseorang yang melaksanakan silaturahmi, bukan orang asli, tetapi bisa diketahui bahwa di kota ini masjid tidak sulit untuk kita temui. Jadi masjid-masjid bisa kita dapat temui, dapat lihat, dan mungkin dapat kita masuki, baik masjid yang modern atau masjid yang dikelola oleh pemerintah ataupun masjid yang dikelola oleh warga-warga lokal, di mana setiap gang kita akan bisa menikmati atau melewati atau memasuki masjid-masjid yang ada dalam perjalanan kita menggunakan kendaraan motor ataupun jalan kaki. Karena identiknya di kota ini adalah ketika ada masjid itu ada kubahnya. Jadi ada kubah yang bisa kita lihat sehingga kita bisa lihat dan bisa masuk. Terus ada speaker yang menyampaikan, ada azan misalnya, ketika dalam perjalanan ada mendengar azan, baru kita memasuki masjid tersebut, sehingga mempermudah kita untuk selalu ingat ke masjid. Ya, ini salah satu amanah dari guru saya, yang insya Allah mudah-mudahan beliau dilapangkan alam kuburnya. Beliau menyampaikan kepada saya, San, ketika kamu dimanapun berada, usahakan jangan jauh dari masjid. Yang mudah-mudahan ini saya coba masih pegang amanah tersebut. Ya minimal kita dekat dulu lah rumahnya, dekat dulu kantornya, dekat dulu tempat kerjanya, dekat dulu perjalanan mencari rezekinya. Ya karena ya alhamdulillah di kota ini masjidnya sangat banyak, sehingga memudahkan kita untuk selalu dekat dengan masjid. Pertama dekat dulu badannya, dekat dulu jasmaninya. Setelah itu insya Allah kita bisa mendekatkan diri dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan kegiatan-kegiatannya, yang mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi ada adab dan tata cara ketika kita memasuki masjid. Ya, seperti kita ketahui bahwa masjid adalah rumah Allah yang sudah tersebar di muka bumi ini. Jadi dimanapun sebagai seorang muslim sih, kalau berangkat, saya sih belum pernah ke luar negeri, cuman kalau ke tempat-tempat yang negara Islam mungkin mudah, tapi ketika ke Eropa ataupun saya belum tahu. Cuman ya alhamdulillah kalau di Indonesia sendiri bisa kita temui lah di banyak tempat masjid-masjid yang memberikan sebuah fasilitas kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adab-adab yang harus kita patuhi ketika kita memasuki masjid. Yang pertama adalah mengenakan pakaian suci dan menutup aurat. Ya, seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan kita masuk masjid adalah untuk melaksanakan sholat. Lalu ketika misalnya bagaimana ketika kita dalam perjalanan yang mungkin sebelumnya dengan dengan hitungan waktu kita ini bisa kita sampai lagi ke rumah yang mungkin dekat masjid di rumah kita. Tapi dalam perjalanan ternyata ya karena sekarang itu transportasi sudah banyak sehingga ada macet, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita agendakan. Bisa jadi itu menjadikan kita telat balik lagi ke rumah, sehingga mungkin sebelumnya kita menggunakan pakaian yang mungkin tidak layak masuk masjid, misalnya celana pendek ataupun misalnya celananya berlubang ataupun yang mungkin misalnya tidak bagus untuk sholat. Tapi di beberapa tempat masjid tersebut telah menyediakan pakaian-pakaian atau baju atau sarung
untuk melaksanakan sholat. Jadi itu memudahkan kembali bahwa tidak ada lagi alasan sekarang bahwa kita, oh pakaian saya kotor. Ternyata di beberapa masjid sudah menyediakan ada sarung, ada mukena untuk perempuan. Ya di mall-mall juga jangan takut, di mall juga sudah disediakan ada sarung, ada peci, ada mukena yang disediakan oleh pengelola mall tersebut, pengelola masjid tersebut untuk menyiapkan sehingga pengunjung di mall tersebut tidak usah ketakutan untuk tidak bisa melaksanakan sholat karena bajunya yang pendek misalnya, atau misalnya tidak membawa sarung. Jadi adab yang pertama adalah mengenakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Yang kedua adalah berjalan dengan tenang serta ikhlas. Ya, kalau misalnya waktunya tepat ya mungkin kita tenang, tetapi banyak mungkin termasuk saya pribadi juga sometimes beberapa kali karena perjalanan ternyata ke tempat tujuan tidak sampai pas waktu, tetapi di tengah-tengah kita sudah mau akhir salatnya. Nah, itu adalah sebuah hal yang mungkin kita coba siasati dan inisiasi bahwa jangan sampai kejadian tersebut bisa terjadi pada kita, sehingga apa yang kita laksanakan tergesa-gesa. Yang mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholatnya dibuatkan rencana, oh saya dari kota A ke kota B atau dari tempat A ke tempat B menghabiskan waktu beberapa jam, tapi tidak bisa nih. Ada satu caranya adalah ya kita belok dulu di beberapa tempat yang mungkin kita bisa lihat ada kubah, oh berarti itu masjid. Nah, itu memudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kalaupun misalnya tidak masuk, kalau kita hanya menggunakan kendaraan roda 2 atau bermotor, kayaknya sih lebih mudah untuk kita melaksanakan atau memparkirkan atau langsung masuk ke masjid, karena bisa kita lihat dalam perjalanan banyak sih di kota Cimahi ini yang ternyata masjidnya pinggir jalan. Ya, yang kedua adalah berarti jangan tergesa-gesa. Yang ketiga adalah mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Ya, seperti doa sebelumnya juga saya pernah menyampaikan doa untuk masuk masjid. Jadi seadabnya adalah kita mendahulukan kaki kanan untuk masuk masjid dan berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, doanya yang pendeknya seperti itu. Yang keempat, mendirikan sholat sunat tahiyatul masjid. Mungkin beberapa teman ada yang sering atau menjaga sholat sunat tersebut. Jadi nanti kita mungkin di video-video selanjutnya kita bahas tentang sholat sunat yang mungkin sering kita laksanakan. Ya, ada yang sholat sunat tahiyatul masjid, ada yang sholat sunat syukrul wudu, ataupun banyak sholat sunat yang mungkin sebelum melaksanakan sholat sunat rawatibnya ataupun sebelum melaksanakan sholat wajibnya. Jadi ketika kita masuk masjid, adabnya mencoba untuk mengistiqomahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Terus yang kelima adalah berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, kita salah satu yang mungkin juga saya coba untuk istiqomahkan adalah ketika misalnya kita sudah beres melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sudah melaksanakan sholat qobliyah, maka salah satu doa yang tidak akan tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Seperti hadisnya adalah sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam adalah dilarang melakukan kegiatan jual beli. Ya, kalau di dalam masjid ya mungkin diusahakan jangan melaksanakan kegiatan transaksional, karena sekarang di beberapa masjid di beberapa kota ternyata halamannya sangat besar. Ya, mungkin mending kita dilaksanakan di luar masjid atau di halaman atau di teras masjid, karena sekarang generasi sekarang itu membangun masjid itu sangat indah. Jadi kita bisa menikmati atau kita bisa enjoy, kita bisa berlama-lama untuk berkegiatan di masjid. Ya, mungkin kalau misalnya sudah membaca Al-Quran, sudah sholat, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa kita enjoy menikmatinya, sehingga kita betah untuk ada di masjid. Terus ketika kita sudah beres, baru kita beres melaksanakan sholat, i'tikaf, membaca Quran, dan lain sebagainya, baru adabnya membaca doa keluar masjid, yang mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya, yang mungkin nanti kita coba sisipkan di video ini, doa masuk dan keluar masjid. Jadi adab-adab
melasa adab-adab ketika kita masuk masjid. Yang pertama adalah menggunakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Kalaupun misalnya tidak, di DKM-nya kadang-kadang menyiapkan sarung dan mukena, sehingga kita sebelum masuk bisa menggunakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Yang kedua, berjalan dengan tenang serta ikhlas. Kalau masjid-masjid besar kan enak ya, sambil menyampaikan informasi, oh masjidnya sangat besar, masjid-masjid agung, masjid-masjid besar di provinsi ataupun di kota itu kayaknya bagus, insya Allah. Terus yang ketiga, mengendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. 4, mendirikan sholat sunat tahiyatul masjid. 5, berdoa di antara azan dan iqamah. 6, dilarang melakukan kegiatan jual beli. Dan 7, membaca doa keluar masjid. Jadi ini saya ambil dari halamannya yatimmandiri.org. Nanti kita coba sisipkan, yang mudah-mudahan itu memberikan sebuah pengingat khusus buat saya pribadi. Dan mudah-mudahan salah satunya, satu-satu dulu aja kita laksanakan. Misalnya kita lupa untuk berdoa, diingatkan bahwa kita secara adabnya adalah membaca doa masuk masjid. Ya, benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.